Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mujia Roma. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu tentang rancangan keputusan pemilihan produk baru PT Telkom Esim. Pertama, saya akan menjelaskan tentang PT Telkom. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom menyediakan berbagai produk dan layanan seperti telepon tetap, data seluler, internet berkecepatan tinggi, televisi berlangganan, layanan data bisnis, solusi korporat, inovasi digital, pusat data, pendidikan, kesehatan, dan konten digital lainnya. Selanjutnya, apa itu produk layanan Esim pada PT Telkom Indonesia? Merupakan teknologi baru yang berguna untuk mengakses jaringan ke perangkat atau handphone tanpa menggunakan kartu SIM. Penggunaannya cukup memindai kode batang atau barcode untuk dapat mengaktifkannya. Latar belakang pembuatan eSIM oleh Telkomsel adalah untuk memberikan pelanggan lebih banyak kemudahan dalam mengelola layanan seluler mereka. eSIM teknologi yang menggantikan SIM fisik konvensional dan memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan layanan seluler tanpa menggunakan kartu fisik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Ada pertumbuhan Internet of Things, yaitu teknologi eSIM memenuhi kebutuhan konektivitas perangkat iOS dengan menawarkan konektivitas tanpa batas dan kemampuan manajemen jarak jauh. Yang kedua, peningkatan adopsi perangkat yang terhubung. Perangkat yang terhubung eSIM menyederhanakan proses aktivasi perangkat dan memberikan fleksibilitas dalam memilih operator jaringan. Selanjutnya, alasan mengapa harus memakai produk eSIM pada PT Telkom, karena aman dan tidak mudah lepas. Yang kedua, mempercepat proses pembelian nomor. Ketiga, keamanan data lebih terjaga. Keempat, penyimpanan data menggunakan cloud. Selanjutnya, divisi yang terlibat dalam pembuatan eSIM ada 4. Yang pertama, produksi. Divisi produksi bertanggung jawab mencetak atau menghasilkan kartu Telkomsel yang memiliki barcode. Yang kedua, marketing, untuk mempromosikan dengan membuat kampanye iklan untuk memberitahu mudahnya dan keamanan menggunakan kartu Telkomsel dengan barcode. Yang ketiga, divisi sumber daya manusia mengelola kebutuhan sumber daya manusia dalam proses pembuatan dan pemasaran kartu Telkomsel dengan barcode yang tersedia. Keempat, teknologi informasi dan komunikasi memastikan sistem informasi dapat menghasilkan barcode yang valid dan terhubung dengan sistem penjualan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan yaitu target pasar, yang ada profesional freelance dan pekerja jarak jauh, memerlukan koneksi internet andal dan cepat untuk bekerja dari berbagai lokasi. Kedua, menggunakan konten streaming. Pengguna konten streaming seperti pecinta film dan musik yang berlangganan layanan. Pelanggan bisnis kecil yang memerlukan koneksi internet yang handal dan aman untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Keempat, pelanggan dengan keamanan data yang tinggi. Kelima, mahasiswa membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk studi online-nya.
Selanjutnya, analisis pasar, yaitu yang pertama jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan PT Telkom pada tahun 2023 ada 153 juta pelanggan. Dengan banyaknya jumlah pelanggan Telkom, diluncurkannya produk layanan baru yaitu eSIM. Yang kedua, perkiraan harga. Perkiraan harga produk eSIM Telkom dilihat dari harga jual pesaing. Perusahaan dapat menjual produk yang berkualitas dan bermanfaat dengan harga kompetitif atau terjangkau. Seperti smartphone menjadi produk eSIM dari harga 53.000 sampai 120.000. Hal tersebut dapat menjadi untuk menentukan harga jual produk eSIM Telkomsel. Ketiga, peningkatan permintaan akses internet. Tren signifikan di Indonesia semakin banyak, termasuk wilayah pedesaan mengandalkan internet untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan telekomunikasi. Selanjutnya, analisis pesaing. Di Indonesia sudah ada 3 operator seluler yang meluncurkan produk eSIM, yaitu seperti Smartfren, Indosat, dan XL. PT Smartfren Telekom sebagai pelopor yang membawa teknologi eSIM ke Indonesia. PT Telkom perlu segera meluncurkan produk eSIM agar tetap eksis bersaing dengan operator lainnya. Alternatif lain, jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindahan barcode. Berikut mekanisme untuk yang pertama, download aplikasi resmi perusahaan Telkomsel. Kedua, verifikasi identitas. Ketiga, permintaan pergantian. Keempat, penggunaan e-sensor untuk memindai barcode eSIM. Kelima, pemeriksaan internal untuk validasi barcode. Keenam, aktivasi eSIM baru dan dapat diaktifkan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Layanan eSIM memerlukan sistem informasi manajemen untuk mengatur registrasi, aktivasi, keamanan, pemantauan penggunaan, dan manajemen koneksi eSIM. Memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi mengelola layanan dengan efisien dan aman. Ada beberapa komponen sistem informasi manajemen yang diperlukan untuk layanan eSIM, yaitu sistem manajemen pelanggan, sistem basis data, sistem keamanan, sistem manajemen jaringan, dan sistem manajemen transaksi. Yang terakhir, ada kesimpulan dari PPT yang sudah saya jelaskan, yaitu sebagai PT Telkom Indonesia ada banyak yang perlu diperhatikan untuk menciptakan produk layanan eSIM, yaitu ada beberapa faktor latar belakang dan alasan yang mengapa harus dibuat produk eSIM. Ada peran divisi yang terlibat dalam perusahaan untuk menciptakan produk eSIM dan informasi yang dibutuhkan melalui analisis pasar dan analisis pesaing untuk membuat rencana pemasaran dan siap menghadapi pesaing. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.